Hari ini kita akan buat fitur untuk perawat pemeriksa. Jadi perawat pemeriksa itu tugasnya untuk mendata atau menginput data-data pemeriksaan awal ketika pasien tersebut datang ke rumah sakit dan sebelum pasien bertemu dengan dokter. Maka dia harus melakukan pemeriksaan awal. Coba kita login dulu. dimas@gmail.com, passwordnya 743. Login. Nah, di sini ada monitoring pemeriksaan awal, logout, dan Dimas. Nah, untuk muncul awal, pemeriksaan awal ini dia tidak boleh ada di navbar. Jadi pada saat pasien menginput data pemeriksaan, maka akan muncul di monitoring pemeriksaan. Nah, kemudian dari monitoring pemeriksaan ini diklik oleh perawat dan masuklah ke halaman pemeriksaan awal. Jadi dia tidak boleh ada menu pemeriksaan awal di sini. Jadi langkah selanjutnya adalah saya buka di user, di perawat pemeriksa, kemudian di user interface, di kontrol, di aset, di nav. Nah, ini saya hapus yang pemeriksaan awal. Jadi kita tidak gunakan pemeriksaan. Jadi dia masuk di monitoring pemeriksaan. Di monitoring pemeriksaan ini menampilkan data rekam medis, tapi tidak semua. Data rekam medis yang kita buka di rekam medis dulu. Dia hanya menampilkan ID mana ya? ID pasien, kemudian ada tanggal pelayanan, dokternya siapa, kemudian karyawan dokternya siapa, lalu keluhan awal. Keluhan awalnya tidak usah, langsung muncul ID karyawan mana. Muncul ini data awal. Tinggi badan, berat badan, suhu, tensi. Nah, petugas pendaftaran. Dia menampilkan daftar pasien yang datang dulu. Nah, untuk skip yang itu, kita ambil dari contoh yang data pasien. Di sini ada view riwayat rekam medisnya pasien. Nah, kita ambil view riwayat rekam medis pasien. Kita letakkan, ini punyanya pasien. Kita letakkan di perawat pemeriksa. Lalu di bagian view, ya kan, di monitoring pemeriksaan. Jadi nanti dia hanya muncul ID rekam medis, tanggal pelayanan, nama poli, terus nama dokter, status perawatannya apa, jenis perawatannya. Coba tes dulu. Monitoring pemeriksaan ini nanti muncul di user interface, di monitoring pemeriksaan. Nah, di sini kita include, iya kan? Include apa nih? Ayo sama-sama. Include tadi yang view. Include, terus tanda petik apa? Keluar. Terus pemeriksaan. Sekarang coba kita tes di sini. Nah, ini ada error. ID pasiennya tidak ketemu. Berarti kita lihat di query-nya, monitoring pemeriksaan, dia berjalan ID pasien, tapi dia menampilkan semua toh.
menampilkan semua pasien. Ctrl S, kita refresh. Nah, jadi dia menampilkan ini. ID medis, tanggal pelayanan, mereka pergi ke poli ini. Nah, terus dia hanya di pemeriksaan awal itu, di bagian monitoring pemeriksaan, dia hanya menampilkan selesai perawatan. Nah, kalau ini kan berarti sudah selesai toh. Kalau ini selesai perawatan, jenis perawatannya apa, metode pembayarannya kan belum. Nah, ini di input pemeriksaan awal. Nama pasien ada tidak di sini? Belum ada kah? Kita tambahkan ID pasien dan nama pasien. Formnya, bentar. From-nya kemana? Tabel apa sayang? From rekam medis karyawan poli. Nah, hanya ini bisa. Berarti harus ada from pasien. Kalau sudah ada pasien, berarti di sini pasien itu relasi dengan tabel apa? Rekam medis toh. Rekam medis titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien. Nah, terus kita tampilkan pasien titik nama. Pasien titik nama atau pasien titik nama pasien? Itu ya. Nah, nanti di sini ID rekam medis, tanggal pelayanan, lalu di sini kita pilih ID pasien, terus ada ID pasien, nama pasien, di bawah tanggal pelayanan. Ini kenapa error? ID pasien, nama. ID pasien, nama pasien. Errornya pasti di view. Ini view kah? Koma di bagian? Mana itu? Pasien rekam medis titik ID pasien sama ada, oh ini koma ya. Ini ya. Masih juga ini. Di mana lagi colian? ID rekam medis titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien. N ini, ya kan? Saya juga ikut-ikutan koma. Oke. Jadi ID rekam medis, tanggal pelayanan, ID pasiennya sekian, nama pasiennya, dia di poli mana, dengan dokter siapa, selesai perawatan, apakah dia rawat inap. Metode pembayaran ini kayaknya tidak penting untuk petugas pemeriksaan tuh, dia sangat peduli mau bayar atau tidak. Intinya dia petugas hanya periksa toh. Jadi kita hapus metode pembayaran. Selesai perawat, ada yang sudah selesai? Oh, nama pasien dan dokter sama.
Berarti kita ubah di mana? Hah? Tambahkan as nama. Ih, mana tadi? Di sini. Ini. Apalagi yang salah? Yang sudah selesai perawatan ini berarti dia tidak bisa di ini lagi toh. Berarti yang diperiksa itu yang rekaman yang mana? Kan ini perawat, dia mau melakukan pemeriksaan awal. Iya kan? Nah, untuk pemeriksaan awal berarti apakah ini juga perlu diinput pemeriksaan awal? Tidak kan? Kan sudah selesai. Yang diinput itu hanya si Rio ini. Rio yang pemeriksaannya tanggal 11 April. Nah, ini yang harus diinput. Mengerti? Sementara yang lainnya ini tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia sudah periksa, nah sudah selesai. Ya kan? Nah, jadi di sini kita harus tambahkan tombol untuk periksa, pemeriksaan awal. Saat kita klik pemeriksaan awal, nanti dia buka halaman baru, dia kirim datanya si Rio Marioni. Nah, mau tombolnya mau taruh di mana? Di akses ini kan? Kita tambahkan di sini tombol pemeriksaan. Dan ketika pasien mendaftarkan nanti muncul di sini. Tambahkan pemeriksaan. Di bagian mana nih? Sini kan? Shift N, Ctrl C N. Pemeriksaan. Pemeriksaan di sini dia tetap kirim ID-nya adalah ID rekam medis karena nanti rekam medisnya yang diubah. Di sini formnya apa? Dia buka ke form apa nih? Dia keluar dulu, lalu pilih user interface, lalu form apa? Update pemeriksaan awal dong. Tidak ada nih update pemeriksaan awal. Caranya ke mana? Kan tadi kita posisinya ada di sini. Dia mau mengakses yang ini, update pemeriksaan awal. Jadi caranya ke mana? Garing, terus bukan kontrol, dia ke form. Dia buka form kedua. Dia buka ini, update pemeriksaan. Bukan. Dia buka di pemeriksaan awal nih. Nah, berarti masuk ke user interface, terus oke, dia kirim ID rekam medis. Tanda tanya key sama dengan ini toh. Oke. Jadi saat jadi pasti perawat masuk dia cek nih. Oh, yang satu. Saat ini berarti dia harus lakukan pemeriksaan awal. Sementara yang sudah, kalau begini nanti perawat bingung. Seharusnya kita order. Maksudnya yang belum melakukan pemeriksaan dia posisinya paling atas aku. Iya kan? Maksudnya yang belum selesai. Berarti kita order by apa nih? Pemeriksaan ini kita ganti dengan kata periksa saja. Order by apa nih? Supaya muncul order by bukan nama pasien. Kita mau menampilkan ini yang belum ini dia ada posisi paling atas. Selesai perawatan ini posisi paling atas. Where ini
Selesai perawatan. Mana? Kita lihat yang garis datar ini apa nih? Nah ini. Where rekam medis titik jenis perawatan titik jenis perawatan sama dengan 0 kan? Kita sortir berdasarkan ini. Order by rekam medis tanggal pelayanan. Tanggal pelayanan, koma, rekam medis jenis perawatan desk. Tanggal 11 April. Berarti harus ascending. Bentar, ini kita pindahkan di belakang. Nah, dia posisi paling atas. Jadi kalau yang sudah keluar tuh dia ada di bawah-bawah supaya kamu jangan lihat tuh. Oke, di sini ada hapus dengan pemeriksa. Harusnya periksa. Nah, setelah itu tombol carinya, form ini carinya tidak ada kan? Carinya belum ada nih, kita tidak copy tadi. Di bagian mana tadi? Di pasien, view riwayat pemeriksa, ini tidak ada tombolnya. Oh, pasien kan hanya satu. Ketong tambahkan tombolnya. Apa namanya itu? Bentar. View data pasien. Tambahkan ini. Taruh di bagian atas ini. Oke. BR ini tidak bisa, terlalu jauh. Sekarang selanjutnya kita mau klik di periksa. Nah, saat klik di periksa dia muncul pemeriksaan awal, monitoring periksa. Pemeriksaan awal, tapi dia kirim key sama dengan 12. 12 ini adalah ID rekam medis dari pasien. Jadi untuk halaman monitoring ya dia hanya ini selesai. Kita masuk ke bagian pemeriksaan awal. Nah, pemeriksaan awal ini dia mengirim data rekam medis. Ini di halaman user interface pemeriksaan awal. User interface. Ini kah? Pemeriksaan awal. Ini kita buat 2 buah kolom, yang mana sebelahnya itu berisi data pasien, sebelah kanannya itu isi rekam medisnya yang kita mau isi, kayak TMC dan lain-lain. Oke, untuk buat kolom tuh kemana dia mencari? Dari belakang berdiri. Paling belakang sebelah kiri berdiri. Belakang sebelah kiri mengerti ke soalnya berdiri.
belakang sebelah kiri. Berdiri, tidak bisa berdiri kan? Terserah kamu dua salah satu dari ujung. Keluar kamu dua. Saya suruh berdiri, saya mau keluar sekarang. Itu apa ketiknya? Kalau mau bagi kolom. Di kelas terus. 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 Bentar. Div terus. Co SM. Hah? 4, pakai 4 saya. Terus. Oke, sudah ada 2 kolom. Selanjutnya sebelah kiri ini kita tambahkan apa? TOS. Andalan. Nah, ini saya tidak bisa buka internet. Kemana sudah bicara? Internet di sini juga kurang bagus, ini lantai 4 kan? Kalian pakai lantai berapa? Aduh, biar. Lantai 4? Apa passcode-nya? Hah? Ini WiFi ID bisa kok pakai ini. Langsung Saka? Itu passwordnya kan dapat dari mana? Oh. Tidak ada di Xiaomi. Ini terlalu ulang. Apa passwordnya? Bentar. Ini. Bisa ya? Saya baru tahu. Benar. Ini di save. Mas 1 sesi 2. Dan dia cepat harus sering buka. TOS mana nih TOS? Nah, ambil dia punya ininya dulu. Terus copy paste atau ketik saja. Karena saya pemalas. Lalu mulai dari div ini sampai yang sini. Di bawah sini. Oke. Nah, jadi dia muncul data pasien dulu.
Yang sebelah sini data pasien. Lalu yang 5 menit ini kita data pasien. Lalu yang data yang ini kita tulis nomor rekam medisnya. Ya kan? Nomor rekam medisnya ini diambil dari key sama dengan 12. Kecil datanya PHP. Oke, untuk ambil dia punya nilai ini, ke mana dia mencari? Tadi sampai mana? Sebelah, berdiri. Berdiri sudah. Ini kan dia punya ID rekam medis. Oke. Cara ambilnya ke mana? Ambil dia punya, kan kita mau ambil nilai 12 ini toh. Nah, caranya ke mana? Ayo. Variabel apa? Variabel get kan? Get. Kalau kita ambil dari form, berarti kita pakai post. Variabel get, div nama apa? Div nama apa tadi? Key kan? Key. Terus ada echo-nya seperti cetak toh. Selesai, hanya begitu secara ambilnya. Jadinya ID rekam medisnya 12. Selanjutnya kita isi di data-data awal. Data awal dari si pasien ini supaya saat pemeriksaan kita tahu data tanggal lahir dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus buat query cari data di tabel lain, kita lempatkan di bagian atas. Cari data pasien dulu kan. Cari data pasien. Pakai script yang mana? Script yang kita isi di sini. Ini dia ambil mana tadi? Ini kan. Nah, berarti sini variabel ID rekam medis. Nah, ID rekam medis ini di asalnya dari sini toh. Nah, dia get key. Begitu sah. Selanjutnya select bintang from pasien. Where ID tidak bisa dong. Berarti harus pakai query toh. Kita buat query-nya dulu. Dan di pasien, di tabel pasien tidak ada rekam medisnya. Pakai loading lagi. ID rekam medis di tabel pasien. Oke, sekian. Next, kita ambil nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Cukup itu sah. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin ini. Oke. Select. Next. Tadi sampai mana? Depannya. Kamu. Berdiri. ID pasien. Terus apa lagi? Lanjut. Terus
Terus terus from from pasien, koma, kan kita ambil dari rekam medis. Kalau tidak nanti dia tidak connect dengan ID rekam medis tadi. Koma rekam medis toh. Where hubungkan pasien dengan rekam medis. And nah, berdasarkan ID rekam medis toh. And rekam medis titik ID rekam medis sama dengan nilainya apa. Nah, jadi pada saat dia ID rekam medis nilainya 1, ya dia langsung tahu pasiennya siapa kan. Kan tujuannya begitu. ID rekam medis ini ya sama dengan ID rekam medis yang di get tadi. Iya kan? Yang di get itu adalah 12. Coba kita pakai query-nya sama dengan 12. Kita pilih go. Nah, nanti muncul. Kita bisa tahu dari ID rekam medisnya, kita tahu nama pasiennya siapa. Nah, kita bisa tampilkan data-data yang lainnya kayak tadi pemeriksaan awal. Kan tadi pasien itu kan ada di pemeriksaan awal kan. Nah, kalau kita lihat di rekam medis, sudah ada dia punya pemeriksaan awal. Pemeriksaan awalnya apa? Mana ini? Nah, ini keluhan awal. Kita tambahkan dengan keluhan. Mana tadi query-nya? Keluhan awal berarti rekam medis titik keluhan awal. Gusi berdarah. Nah, terus, nah di bagian sini kita paste. Ctrl V. Di kopinya sampai sini. Lalu where ID rekam medis sama dengan variabel ini toh, variabel ID rekam. Selesai. Selanjutnya, jika data ditemukan, pasti akan ditemukan. Jadi ini tidak usah. Ditemukan, maka dia akan mulai mengisi datanya. Data apa yang mau ditampilkan? Pertama adalah ID pasien, nama. Berarti di sini adalah variabel ID pasien. Terus apa lagi? Nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nama, tempat lahir, tanggal lahir. Jenis kelamin, keluhan. Nama pasien. Tanggal lahir. Terus jenis kelamin, terus
ID pasien, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, keluar nama. Terus kita ketik di mana? Lalu kita tambahkan di dia punya isi. Apa isinya? Sama-sama. Kalian ingat dulu itu isinya. Oke. ID pasien. Terus nama, terus oke, kita tambahkan BR di enter. ID pasiennya apa? Ini toh. Terus yang kedua ini apa? Nama saja, nama pasien, nama pasien. Terus kalau nama ini dem value, tapi kita sudah simpan di variabel baru namanya nama pasien. Ini apa? Terus oke. Selanjutnya di pemeriksaan awal ini kayaknya kita harus kasih sebuah garis terlalu dempet. Oke, lalu apa selanjutnya? Input kan? Input pemeriksaan awal. Apa saja yang diinput? Berarti dia input, dia update data di rekam medis toh.
Nah, di rekam medis ini kan datanya sudah ada, berarti tinggal dia update apa? Apa yang diisi oleh petugas perawat pemeriksa? Tanggal check-in-nya, dia datangnya tanggal berapa? Ya tanggal saat diisi kan. Nah, berarti diambil tanggal hari ini, jam check-in jam hari ini, tinggi badan, berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, catatan ini. Jenis perawatan ini kan rawat inap dan rawat jalan. Nah, jenis perawatan ini nanti akan diisi oleh dokter. Dokter yang tentukan. Jadi untuk perawat pemeriksa ini dia isi mulai dari sini. Dari nomor 8 sampai 17. Nah, untuk yang catatan-catatan ini kan diisi manual. Nah, jam check-in diisi manual, tanggal check-in manual. ID karyawan. ID karyawan itu kan diambil dari apa? Dari kan karyawan tadi kan login kan? Bukan karyawan, kan perawat pemeriksa kan karyawan juga. Jabatannya ya sebagai perawat pemeriksa. Nah, tadi kan perawat pemeriksa dia login kan? Dia login email dengan password, berarti kita ambil dari situ, dari sessionnya saja. Nah, ini contohnya sama dengan yang punyanya pasien. Punyanya pasien di bagian user interface, di riwayat rekam medis. Nah, kita ambil dari script ini. Nah, sessionnya username, tapi dia bukan username pasien lagi, dia namanya apa? Pemeriksaan awal. Dem sessionnya nama apa nih? Cek login coba. Sessionnya nama username perawat pemeriksa. Username perawat pemeriksa. Berarti di pemeriksa. Nah, di monitoring pemeriksaan awal ini harus ada satu script lagi di sini. Nah, username perawat betul kan tulisannya? Ini perawat pemeriksa. Username perawat pemeriksa. Select bintang from karyawan where email like ini pasien. Kasih sama sesuatu apa-apa. Lalu kalau ketemu maka dia menampilkan ID. Ini bukan pasien lagi. Saja supaya kalian jangan bingung. Nampilkan ID karyawan. Kan yang kita butuh ID karyawan, Ustaz. Hanya ID karyawan. Berarti sini ID karyawan. Ya, dengan nama boleh. Kalau karyawan nama hanya nama, Saka? Atau nama karyawan? Nama. Oke, yang ini kita hapus. Kita tidak butuh. Username perawat pemeriksa, select bintang from karyawan where email like. ID karyawan nama. Oke, berarti semuanya sudah ada di situ. ID karyawannya sudah ada. Nah, sekarang kita buat form untuk tag form ke mana? Tadi sampai mana? Berdiri. Siapa namanya? Beci. Nah, bagaimana buat form? Tag form. Tag form itu kemana? Bukan form. Tag form terus actionnya dia menuju ke mana? Actionnya apa nih? Actionnya pasti ada di kontrol, di update pemeriksaan awal. Nah,
Update pemeriksaan awal, saya ketik ke mana nih? Terus pemeriksaan awal. Dia kirim apa? Oh, tidak kirim apa-apa ya, kan ini post toh. Lalu actionnya, setelah action apa lagi? Metodenya apa? Oke, selesai. Oke, sekarang kita isi form-formnya. Ada berapa form isian? Di rekam medis tadi, di struktur, yang diisi tadi nomor berapa? ID karyawan kan sudah ada, tidak perlu diisi toh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 form inputan. Nah, kita ambil dari BC, boleh duduk. Di form input form. Yang ini kan? Kita isi sebanyak 7 kali. 7 ke 9? Banyak deh. 1, 2, 3, 4, 5. Untung kita pakai copy paste. Oke, yang paling atas apa nih? ID-nya sonde. ID-nya pakai hidden toh. Terus Hah? Next. Harusnya ada saturasinya toh. Biasanya ada satu orang jepit di ketemu jempol. Tensi lalu. Next. Terus. Datang. Terus. Jenis perawatan nanti dokter yang tentukan. Oke, sekarang kita isi name. Name-nya ini lurus-lurus kah? Tanggal tes. Terus ah? Oke, sekarang tipe datanya di sini. Ini. Hah? Ini nambah. Tensi ini kan ada pernya toh, 120 per, berarti teks catatan hasilnya. Oke. Terus tombolnya input tipe sub, terus kelas.
Oke, ini yang belum diisi adalah ID karyawan. ID karyawan kan belum toh. Nah, berarti dia harus kirim ID karyawan. Kita buatkan input juga. Tipenya hidden. Ininya tidak ada. File name-nya ID. Value-nya tadi yang kita sudah ambil nih. Bukan. ID karyawan ini, value-nya ini. Di sini kan? Oh, ada PHP-nya. Oke, pemeriksaan awal, klik. Masukkan. Oh, tadi insertnya belum toh, tapi kita cek dulu. Tanggal, tinggi badan, berat badan, suhu, tensi, catat. Ini kayaknya terlalu besar ini. Kita ubah di sini jadi 6. Taruh dia agak ke tengah, berarti pakai apa? Kan ini dia terlalu ke kiri, toh sebelah kanannya bolong nih. Jadi kita pakai supaya dia agak ke tengah. MX ini agak ke tengah. Oke, selanjutnya formnya sudah nih. Kita menuju ke halaman update pemeriksaan awal. Oke, di bagian sini kita ambil contoh update pemeriksaan awal, tapi dia di insert toh. Kita ambil punyanya apa ya kira-kira? Pasien. Kita ambil dari, jangan dari pasien. View, control, insert. Ambil ini saya. Ini banyak, aduh. Adminnya sana, pasien. Perawat pemeriksa di kontrol update pemeriksaan awal. Oke, apakah ini URL-nya ini tetap atau dia harus 3 kali atau 2 kali? Tetap dia update pemeriksaan. Dia menuju ke luar kan, ke konektor. Berarti di luar menuju ke perawat pemeriksa. 2 ya. Ini dia ambil apa-apa Sam? Tadi yang kita kirim tuh pemeriksaan awal. Nah, dari sini kan. Terus pertama apa? BB. Terus next. Bentar. Copy paste ini. Catat hasil lab lalu. Satu, 2, dan yang terakhir 8, 9 sah. Yang ini adalah ID
Tanggal check-in, jam check-in, di karyawan. Variabel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, insert into rekam medis. Terus value yakin. Value-nya apa? Dia tidak bisa begini. Ingat, data di tabel rekam medis kan. Rekam medis ini banyak kan. Tapi kita hanya mengupdate bagian tertentu saja. Ya toh? Berarti pakai fitur apa tuh? Up. Harusnya update, bukan insert. Nah, ketong copy data yang insert, berarti insert rekam medis baru dong, ya kan? Dia hanya mengupdate. Berarti di mana nih? Berarti dia harus kirim ID rekam medis juga dong dari depan. Kan kita update rekam medis, where ID rekam medis like bla 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 toh. Ya kan, berarti di sini. Bentar. Di pemeriksaan awal di user interface ini, dia kirim ID karyawan, dia kirim juga dengan ID rekam medis. ID rekam medis. Kita ambil dari variabel apa nih? Mana? Ini, variabel ID rekam medis. Oke, dia kirim ini juga. Nah, kemudian di sini kita pakai perintah update pemeriksaan awal. Kita ambil contoh punyanya. Admin control update the pasien misalkan ini. Dan dari update ini. Oke, bernama update apa? Rekam medis set. Tanggal check-in. Bentar. Di database-nya ini kita harus update dengan ID karyawan juga ini. Ya kan? ID karyawan atau ID karyawan terakhir saya. Jam check-in. Terus TB. Terus BB suhu tensi. Terus catatan alergi obat. Catatan hasil lab. Terus makanan 7, 8, 9. Terus apa lagi? Bentar. Catatan alergi obat. Ini 2 memang nih. Catatan alergi obat. Catatan alergi makanan dengan makanan terakhir dengan ID karyawan nomor berapa? ID karyawan tidak pakai nomor. Ini kan? Ini nama variabelnya beda-beda ini, aduh. Bentar. Nama variabel saja kan?
Nanti where ID ID nama variabel 9 ini 9 kan. Nah berarti ntar kita ganti dulu di nama-nama. Kita ganti di sini saja toh. Nih. Bentar. 9 ini kan catatan alergi mah. Ini 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Dan yang terakhir adalah yang terakhir itu yang tanpa nomor. Tanpa nomor ini sebagai ID rekam. Nah kayaknya kurang ini. Sabar, tensi itu suhu itu variabel 5. 6 variabel 6 variabel. Variabel 6 itu tensi. Ini variabel 8 nih. Tensi variabel 6. Terus catatan hasil lab 7. Alergi obat nomor. Tadi salah nomor. 8 catatan alergi makanan nomor. Yakin? Alergi makanan ini nomor 10. Makan sembia ID karyawan nomor. Dia kembali ke user interface halaman. Kembali kemana nih? Dia kembali 1 kali. Masuk user interface ke halaman pemeriksaan awal. Oke, sekarang coba kita tes. Mana? Harusnya saat dia simpan, dia kembali ke saat dia simpan, dia akan kembali ke sini kan? Ke sini, tapi nanti orang tidak bisa lihat itu. Dia kembali dan dia display data di situ. Harusnya.
Nah, coba kita simpan. Ini di key sama dengan 12. Sekarang kita klik di today. Tinggi badan misalkan berapa? 175. Berat badan 73. Suhu 37. Tensi 120 per 80. Hasil lab apa? Iya, hasil lab misalkan ada istilah macam-macam tuh, banyak tuh. Kita tahu. Istilah alergi obat, makanan. Alergi makanan misalkan kacang. Apa lagi? Udang, nasi yang iya, orang diabetes tuh tidak boleh makan itu. Alergi obat apa? Alergi obat apa? Nasi hapus saya. Alergi obat apa? Masa dia bersama alergi? Antibiotik misalnya. Hasil lab misalkan asma, yaitu penyakit. Misalkan LDH lemak dalam darah di atas lebih besar dari 70, 90 kan ada di ketentuan. Kita klik simpan. Nah, dia tersimpan ke soal ini. Direkam medis. Bentar, tadi ID ada nih kacang udang. Benar kan? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Dia memang sudah tersimpan, tapi pada saat kembali ke sini memang dia kosong kan? Dia di pasien ini. Periksa kan? Nah, seharusnya setelah dia melakukan setelah datanya ada di database, dia langsung display di sini. Mengerti maksud saya? Kalau dia tidak muncul nanti orang pikir, datanya tidak ada. Nah, harusnya setelah dia tersimpan, maka form simpan dia langsung berubah menjadi update. Mengerti? Nah, jadi pada saat dia klik simpan, simpannya berhasil, semuanya ini langsung berubah jadi form baru, namanya form update. Kan pemeriksaan awal kan bisa, kalau salah input kan bisa diubah kan. Nah, kalau ini kita ubahnya ke mana? So, bisa diubah. Jadi nanti metodenya itu adalah ketika tombol klik simpan berhasil, maka form yang ini akan disembunyikan dan dia akan mendisplay form yang baru, yaitu form ubah. Nah, caranya ke mana? Nah, caranya itu adalah kita kembali ke user interface di pemeriksaan awal. Nah, form ini disembunyikan nanti. Nah, form yang ini. Jadi di call SM6 Max Auto ada dua form nanti. Form yang tampilnya secara bergantian. Nah, kita buat satu logika dulu. Kapan dia sembunyi, kapan dia tampil? Ayo. Kapan sembunyi, kapan dia tampilnya itu kita lihat berdasarkan data. Kita cari data. Jika mana tadi? Nah ini. Jika tanggal check-in tidak sama dengan kosong, maka dia tampilkan ubah. Jika tanggal check-innya belum ada datanya, maka dia tampilkan yang insert. Mengerti? Kalau sudah ada datanya kan berarti memang sudah diisi kan? Nah, jadi kita lihat berdasarkan tinggi badan. Kan tinggi badan wajib diisi. Jika tinggi badan bernilai kosong, maka dia akan menampilkan halaman insert. Jika tinggi badan sudah ada isinya, berarti dia menampilkan halaman ubah, form ubah kayak gitu. Nah, berarti di sini kita buat ke mana? Nah, mari kita cek di depan. Ini apa nih? Select ID pasien, ini halaman apa? Rekam medis kan? Nah, di rekam medis ini kita tambahkan satu lagi untuk deteksi. Kita tambahkan apa? Misalkan triggernya dari tinggi badan toh. Jika tinggi badannya kosong atau belum diisi, maka dia menampilkan form input. Jika tinggi badannya sudah ada isinya, dia menampilkan form ubah. Nah, kita tambahkan di sini. Kan di sini sudah ada nih rekam medis untuk mengambil ID pasien dan lain-lain. Kita tambahkan di sini rekam medis titik TB, koma kan?
Nah, jadi kita letakkan di sini variabel TB sama dengan TB. Nah, terus kita tinggal buat script di bawah. Jika if TB awalnya itu adalah null kan, dia kan awalnya dalam kondisi null. Berarti kecil tanda tanya PHP if buka kurung apa? Variabel TB is null kan dia ini. Is underscore null buka kurung. Oke. Jika variabel TB sama dengan kosong, maka apa? Atau kita tidak usah pakai if ini. Kita pakai logika if yang singkat. Is null TB, maka tanda tanya. Maka dia apa? Maka apa? Jika tidak, apa? Bisa pakai cara yang begini. Atau kita pakai cara yang manual. Jika variabel TB, ya kan? Variabel TB sama dengan kosong. If TB is null, buka kurung, maka jika tidak, ini kan, jika variabel TB kosong, maka dia jalankan perintah apa? Tandanya lebih besar, kecil tandanya PHP. Jika variabel TB ada isinya, maka dia jalankan apa? Iya kan? Jika dia kosong, maka dia jalankan ini toh. Iya kosong ya. Dia jalankan yang insert ini. Nah, kita letakkan di bagian sini. Jika dia TB-nya kosong. Jika TB ada isi, maka dia jalankan yang update. Dia jalankan yang update, yang bagian bawah. Nah, berarti yang bagian bawah ini kita ubah jadi update sekarang. Bentar. Kita salah, bukan insert. Kan memang ini hanya update, Sal. Memangnya tadi itu insert. Sonde toh tadi update kan? Nah, berarti salah dong, Ctrl Z. Saya yang salah. Nah, berarti tidak usah pakai ini. Kalau memang dia update dua-dua. Tidak ada ini. Berarti tidak pakai yang tadi. Ketong sudah jelaskan panjang lebar baru. Nah, hanya saja sekarang tugas kita adalah mengambil data, kasih masuk di dalam sini. Iya toh? Nah, kasih masuk datanya ke mana? Nah, berarti di atas ini kan sudah ada. Ini where apa nih? ID rekam ini. Ya sudah, ambil langsung dari sini, Sa. Coba kita tes ya. Tinggi badan duluan. Mana value tinggi badan? Ini kan? Aduh. Value. Terus kecil tanda tanya PHP. Ke variabel. Nah, begini saya langsung. Coba kita refresh.
Tuh langsung 175 kan. Tadi dia sudah isi kan. Nah berarti tinggal kita harus buat semua dong yang di atas ini. Oke, semangat. Setelah tinggi badan apa lagi? Kita mulai dari tanggal check-in dulu. Tunggu, ini kita ganti dulu biar rapi. Tanggal check-in di sini, tanggal check-in. Nah di sini tanggal check-in juga. Oke, setelah tanggal check-in apa lagi? Jam check-in. Setelah itu, setelah jam check-in apa? Tinggi badan kok TB? Harus benar. Jam check-in, terus TB, lalu? Terus? Suhu? Terus? Terus? Catatan alergi, terus catatan makanan, terus tidak. Oke. Ini lagi. Ini apa? Jam, terus BB, bensin, dan hasil lalu udah. Lalu TB tadi sudah kita isi di bagian sini. Apa nih? Tanggal jam check-in,
Ini pengalaman. Jadi kalian kalau mau buat sistem yang besar, nama atributnya jangan panjang-panjang. Kecilkan. TB ini apa nih? Terus dan lalu terus sudah. Sudah ya, coba kita kacang, udang, apalagi? Kepiting. Coba kita klik simpan, klik simpan. Nah, saat klik simpan, dia jadi tidak ada. Kenapa? Karena dia kirim balik key sama dengan 1. Harusnya tadi key sama dengan berapa? 12. Nah, itu kepitingnya ada. Berarti saat di update pemeriksaan awal ini, dia harus kirim balik key sama dengan ID rekam medis kan? Nama variabel. Pakai ini kok. Atau langsung nama variabel? Langsung, kamu juga iyalah. Coba kita klik simpan. Nah, sudah kembali semula. Coba kita klik di monitoring, klik di periksa, klik. Nah, dia jadi kan. Misalkan 30. Klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan nih. Monitoring, klik kembali periksa. Betul kan? Nah, berarti pekerjaan dari si perawat pemeriksa sudah selesai. Nah, sekarang kalau dia sudah melakukan pemeriksaan, berarti tombol hapusnya ini tidak boleh ada lagi di sini. Ya kan? Hapus ini hanya bisa dihapus oleh pasien. Oke, dihapus ini sekarang untuk yang periksa ini sudah kita abaikan. Kita buat script untuk menyembunyikan yang hapus. Itu berarti saya buka di mana? Di halaman apa? Di view monitoring pemeriksaan. Mana hapus? Ini kan? Di sini delete pelayanan. Bukan, dia bukan di delete pelayanan. Di user inter controlnya. Kunci halaman, update pemeriksaan awal. Nah, ini kita sembunyikan dulu yang periksa. Oke, hapus yang disembunyikan. Apakah perawat pemeriksa juga bisa menghapus data? Bisa ketika ketika dia belum melakukan pemeriksaan. Ketika dia belum melakukan pemeriksaan, maka dia bisa menghapusnya. Nah, menghapusnya ini nih kita sembunyikan dulu. Ini punyanya pasien tadi yang kita copy paste. Berarti href-nya ini sama dengan tanda tagar dulu. Belum ada skripnya. Sekarang, bagaimana caranya agar tombol hapus itu bisa tampil pada saat, berarti lihat dari trigger tadi yang tinggi badan tuh. Ya kan? Berarti dia cari data di tabel rekam medis. Jika ID rekam medisnya sekian dan tinggi badannya belum ada isinya, maka dia akan menampilkan tombol hapus. Jika sudah ada isinya, maka tombol hapusnya itu tidak ditampilkan. Berarti kemana caranya? Kita cari di script, lalu dicari data di, atau jangan sampai di sini bagian atas sudah ada sesuatu. Belum. So, kita lihat di cari data di tabel.
Saya letakkan di sini. Konektor segala macam tidak usah. Nama variabelnya apa? ID rekam medis. Oh ya, kita ambil dari sini dong. ID rekam medis. Nama fieldnya ID rekam medis. Nah, di sini kita kasih nama data 1, supaya jangan sama dengan yang di atas yang sudah nih. Ini D1. Kosong ini pasti selalu ada datanya. Oke. Select bintang from rekam medis. Where ID rekam medis? Where ID rekam medis like ID rekam medis yang ini kan. And tinggi badan sama dengan tinggi badan is null kan? Iya kan? Tinggi badan, jika tinggi badannya kosong berarti dia bisa hapus kan? Is null. M tinggi badan is null, maka dia menampilkan jika data ditemukan, maka dia menampilkan ini. Apakah ditemukan? Berarti ini tidak usah lagi yang query. Jika data ditemukan, maka dia menampilkan tombol hapus. Oke. Sekarang coba kita tes. Nah, ini hapusnya sudah tidak ada lagi karena sudah ada isinya. Mengerti? Sekarang coba kita testing dulu. Testing yang lainnya. Coba kita buka rekam medis yang lainnya. Rekam medis atau kemana caranya? Kita isi dulu data pasien. Login pasien dulu. Ini pasien ini ID-nya apa? Misalkan Ari @gmail.com 123 ya. Buka Ari ini ke mana nih? Localhost, terus rumah sakit ini, lalu pilih pasien, user interface, Ari @gmail.com, passwordnya. Oke. Sekarang Ari mau melakukan pendaftaran pelayanan ya. Dia mau berobat di tanggal 28 dengan dokter gizi. Keluhan awalnya apa? Mual muntah. Klik di simpan. Nah, maka akan muncul Dokter Dika ya, dokter gizi. Nah, sekarang di sini maka akan muncul record baru, yaitu si siapa tadi, Dika? Ari. Diklik refresh, nah muncul Ari. Dan Ari ini bisa dihapus. Kenapa bisa dihapus? Karena belum dilakukan pemeriksaan. Masuk akal toh? Oke, jadi untuk perawat pemeriksa sudah selesai. Monitoring perawat pemeriksa dan pemeriksaan awal selesai.